Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat semuanya, Pak? Nah, sudah hampir 1 minggu ya, Pak ya di sini ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Wahyuni. Nanti kalau belum kenal kan nggak sayang ya, Pak ya. Nanti ketemu sama saya di mana-mana nanti nggak kenal kalau saya nggak perkenalan dulu. Jadi saya lahir di Kediri, Pak, Jawa Timur. Tapi saya tinggal di Bogor sudah 32 tahun. Tinggal di Jawa Barat sudah 32 tahun. Jadi biasanya Ria Sunda. Kan ini mah orang Sunda semuanya, Paknya. Ada dari Garut, ada dari Tasik, ada dari Subang, ada dari Lebak. Ini ada peserta perempuannya ya? Ada, alhamdulillah. Saya boleh sambil duduk di sini ya? Supaya lebih ini. Oke, baik. Saya lulusan dari Institut Pertanian Bogor, Pak. Jadi SMA saya juga sekolah Senakma, sekolah peternakan. Kemudian saya sekolah di peternakan di IPB, Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya juga lulusan S1 Agribisnis di IPB. S2 saya Teknologi Pertanian. Kemudian saya melanjutkan lagi S3 saya tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi saya bergerak di kalau fakultasnya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Itulah perkenalan singkat. Kalau di YouTube, di Google, saya dijuluki namanya Ratu Biogas. Nah, jadi kalau Bapak nonton YouTube nanti ya, nanti kalau Bapak nonton YouTube, atau ngelihat di Google Ratu Biogas itu saya. Jadi nanti kalau Bapak foto sama saya itu selebriti, Pak. Jadi penontonnya sudah banyak, Pak, sudah hampir jutaan untuk yang nonton tentang biogas. Kemudian saya juga dosen, Pak. Nah, profesi saya dosen di Universitas Pakuan Bogor dan dosen tamu di Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya di Bogor punya namanya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Mirip inilah. Saya juga punya penginapannya, saya juga punya gedung aulanya, saya juga punya ternaknya. Jadi kalau kami di Bogor namanya P4S, yaitu Integrated Farming, pertanian terpadu. Jadi nanti saya kasih ya, Pak, gimana sih mengelola peternakan terpadu, nggak hanya sapi-sapi aja atau domba-domba aja, kan gitu ya. Terus kemudian ada perikanannya, terus kemudian ada hasil-hasil yang lain. Nah itu tempat kami di Bogor namanya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Mungkin ada yang udah pernah ke tempat saya. Ada Pak Budi, mana tadi Pak Budi? Nggak ada. Dari Tasikmalaya juga ada yang pernah datang ke tempat saya. Mungkin itu perkenalan saya. Mudah-mudahan hari ini sehari dengan saya ya, Pak. Nggak bosan ya, Pak? Nah, ini termasuk saya bawain kreativitas saya sebagai peternak domba, tapi bisa menghasilkan dolar. Ya kan, Pak? Ini dari bulu domba semuanya. Nah, saya mau tanya dulu sebelum dimulai, yang sapi mana? Yang dari uplandnya dari sapi? Dari Kabupaten Tasikmalaya sama Lebak ya, Pak? Yang Lebak mana? Oh ya, yang ini sapi ya, Pak. Yang Lebak sapi. Berarti yang Garut dan Subang ya. Dan Subang itu ada yang dapat domba juga. Mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu, ini ada Bu Renita, Insinyur Renita Sari. Mungkin sebagian sudah kenal, ini dari perwakilan yang surveyor dulu yang CPCL yang dulu di Upland dari Institut Pertanian Bogor. Nah ininya Bu Renita. Oke, baik. Nah ini saya akan memberikan materi dulu pemanfaatan biogas. Nanti juga saya akan putarkan video, Pak. Video-video supaya nanti Bapak bisa tergambar gitu.
apa sih itu biogas gitu. Nah, itu nanti bisa akan ini kan di sini. Baik. Pemanfaatan biogas sebagai sumber energi alternatif, solusi menyediakan pupuk. Orang-orang itu suka salah, Pak, kalau bilang biogas. Biogas itu adalah alat untuk membuat pupuk organik, setiap hari menghasilkan pupuk, setiap hari menghasilkan gas. Jadi bukan yang dipikirkan hanya biogasnya saja gitu. Karena dia ada ruang fermentasinya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau intinya adalah biogas itu alat untuk membuat pupuk organik padat dan cair, setiap hari menghasilkan pupuk, setiap hari menghasilkan gas. Nah, itu. Oke. Sekarang kalau mau dilihat kenapa Aplen ini biogas dan pupuk UPO ya. Bahannya itu pupuk dan UPO. Karena apa? Bahan bakar fosil sekarang itu sudah semakin mahal. Jadi kita di Indonesia ini akan digalakkan untuk biogas ini sampai tahun 2050. Nah, itu nantinya seperti ini. Bagaimana solusi untuk menghindari ketergantungan dari penggunaan bahan bakar? Kita menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan itu banyak, Pak. Ada tenaga surya, ada tenaga air, ada biogas dari kotoran ternak. Nah, selain ini, Pak, biogas itu bukan dari ternak saja, bisa dari kotoran manusia. Kotoran manusia ini kan ini, Pak, berderetnya apa? Asrama, ada septic tanknya. Septic tank itu bisa dijadikan biogas, bisa untuk masak. Kandang, ini nanti kalau dimandikan sapinya, ini langsung mengalir ke di sini. Jadi tanpa lagi diaduk-aduk, tanpa lagi ini. Nah, sebetulnya kalau yang ditaruh di sana, yang itu jauh dari kandang. Seharusnya dekat gitu ya, karena bisa mengalirnya cepat gitu. Nah, ini kita untuk membuat ini sebetulnya mudah, memudahkan sebetulnya. Begitu juga kotoran domba. Sebetulnya kalau kotoran domba itu kan di sini juga pasang paranet tadi ya, pasang net ya, ininya kotorannya. Ya, pasang net, seret. Biasanya sih kalau itu depannya itu tinggal ditarik, set, dimasukkan ke dalam. Lanjut. Mana sih? Oh, kebalik, pantesan. Nah, ini Pak. Ini kenapa saya membuat inovasi biogas ini? Ini kita dari fiberglass. Ada juga dari beton. Saya juga tim SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi saya juga tim SNI di Kementerian ESDM, energi sumber daya mineral. Dan saya juga sudah dapat penghargaan, itu 2 penghargaan dari Kementerian ESDM, Pak, ke Energi Pratama dan Dharma Karya ESDM. Ya, ini kenapa kita buat seperti ini? Di Indonesia itu rawan gempa. 1, rawan gempa pada saat nanti kita rumah aja bisa rubuh, ya kan? Nah, kita mendesain ini dari fiber sehingga kita mengurangi resiko. Nah, seperti itu. Nanti kita ditanam seperti itu. Lanjut. Nah, ini inovasi penggunaan biogas kita. Jadi yang sudah inovasi saya ini kan, ini saya pasang di lapas, Pak, di penjara. Sebetulnya kalau yang peternak sapi bisa juga kalau mau belajar sapi di lapas Warung Kiara, Sukabumi. Itu sapinya ada 400, yang miara itu narapidana 75 orang. Itu saya yang buat. Jadi saya sekaligus, Pak, selain jadi dosen, saya juga jadi tenaga ahli Menteri Hukum dan HAM pembina narapidana. Ya. Nah, yang dari Lebak ada. Nah, di lapas Rangkas Bitung. Nah, saya itu sering ke lapas Rangkas Bitung. Yang bikin sarana saya. Nah, yang ini
ini sapinya 50. Yang ini sapi 50, ini yang kapasitas 11 meter kubik, yang ini 20 meter kubik, ini sebelahnya ada biourin, yang sana itu ada 4 meter kubik, yang ini 7 meter kubik. Jadi ini kita inovasi model-modelnya. Lanjut. Nah, ini juga Bapak supaya tahu bahwa biogas itu dari kotoran manusia, dari apartemen, dari hotel, dari semuanya itu bisa masuk jadi biogas. Lanjut. Nah, pemanfaatan inovasi ini kami sudah memasang biogas itu 34 provinsi, 338 kabupaten di Indonesia, Pak. Jadi saya mengider terus nih Pak, tiap itu ke kabupaten sini seperti itu, demi untuk membantu negara Indonesia ini supaya daerah-daerah pedalaman itu semuanya yang punya ternak sudah tidak kesulitan lagi untuk cari kayu bakar ataupun minyak tanah maupun LPG. Lanjut. Nah, ini CSR dari BI Bank Indonesia di Lombok Utara. Lanjut. Ini juga sama dulu Pak, kalau di sana itu bantuannya disertai dengan kantong biogas atau bag storage gas. Jadi orang itu datang bawa rumput, pulang bawa gas. Mungkin nanti tempat Bapak ke depannya mungkin bisa seperti itu. Jadi nanti bisa beli kantong sendiri gitu. Beli penampungannya gitu. Lanjut. Nah, ini diolah mungkin yang sapi, yang dapat bantuan sapi itu, ini biogasnya di sebelahnya, biourinnya di sana itu. Jadi ini biourinnya ditampung untuk kencingnya, kemudian biogasnya langsung masuk ke dalam sini. Jadi ini supaya Bapak ada gambaran bagaimana sih ngedesain dari kandang, alurnya seperti ini. Ini terutama nih Pak Eko ya. Lanjut. Nah, ini saya juga konsultan di semen Pak, PT Semen, itu juga kita buat namanya pertanian terpadu. Saya pengennya upline ini ke depan ternaknya nggak hanya satu jenis, nanti bisa berkembang menjadi pertanian terpadu. Jadi ada sapi, ada ayam, ada domba, ada perikanannya, ada sayurannya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita di semen ring 1. Nah, itu kelihatan ya Pak, salurannya ke bawah. Ini untuk nangkap urinnya. Jadi ini semuanya kita bangun di Rembang. Lanjut. Nah, ini Desa Mandiri Energi ini di Maluku. Ini integrasinya Pak dengan penyulingan kayu putih. Gasnya itu dipakai untuk nyuling kayu putih, karena menyuling itu butuh dimasak, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan Bapak nanti ini sambil usaha kelompoknya itu mau minyak atsiri atau mau roasting kopi untuk kopi itu kan digoreng ya Pak. Nah, itu ada mesin roasting kopi yang bahan bakarnya gas LPG. Nah, itu bisa diganti bahan bakarnya pakai biogas. Nah, ini yang di Pulau Buri ini sapinya ada 150 ekor. Lanjut. Terus, nah ini yang skala kecil. Jadi kalau Bapak punya 2 ekor sapi saja, minimal 2, domba 10 ekor, sudah bisa menghidupi satu keluarga. Tapi dengan kapasitas biogasnya yang kecil. Gitu. Jadi di rumah nih, Bapak rumahnya di sini, di belakang kandang sapi 2 ekor, ada biodegesternya, Bapak sudah tidak usah beli lagi gas LPG selamanya. Tapi yang penting sapinya ada terus, ya kan? Nanti pas kalau sapinya nggak ada, bisa digabung tuh Pak, kalau nggak jijik untuk ngolah pupuknya antara septic tank. Lanjut. Nah, ini aplikasi pemanfaatannya. Nah, ini Pak, ini dulu saya bangun di Damasraya di Sumatera Barat. Ibu ini datang bawa rumput, pulang bawa gas. Ini di daerah transmigrasi.
daerah transmigrasi di sana itu juga agak susah untuk mencari minyak tanah aja mahal sekarang Pak di daerah itu. Jadi bikin inovasi-inovasi ini, alhamdulillah tahun ini kita di Sumatera Barat kita berlanjut karena Pak Gubernurnya alumni peternakan IPB. Jadi dia pengen di peternakan itu maju di daerah Sumatera Barat. Lanjut. Ini saya bangun, ini contoh-contoh dulu ya Pak. Dibangun di lapas Cibinong, Bogor. Sapinya ada 200 ekor. Jadi satu unit itu 50 ekor. Nah ini untuk masak di mana? Masak di lapas. Itu. Jadi pupuknya dipakai untuk pupuk juga. Lanjut. Ini yang pesantren. Pesantren ini santrinya 10.000 orang. 10.000 orang, kotorannya semua masuk ke sini. Gasnya kita manfaatkan untuk oven roti. Jadi kalau misalkan nanti bapak-bapak ini semuanya ada biogas, bapak bisa usaha yang lain. UKM-nya, kalau memang biogas itu difokuskan di kelompok, tapi kalau disalurkan ke rumah-rumah juga bisa. Gitu. Lanjut. Ini di pesantren di Nurul Iman di Parung, Bogor. Ini ada 15.000 santrinya. Jadi santrinya itu tiap pagi Pak makan roti yang dibakar pakai kentutnya sendiri. Gitu ya. Kentutnya sendiri dipakai untuk oven gitu. Ya gitu ya. Kan Bapak nggak tahu, biogas itu adalah kentut Pak. Ya kan? Jadi kalau seandainya gini, Bapak ini kita makan nasi. Keluarnya apa? Keluarnya kotoran apa nasi? Berarti di dalam perut kita ada apa? Ada bakteri nggak? Ada bakteri pembusuk nggak? Gas metannya ada nggak berarti? Sapi makan apa? Domba makan? Keluarnya? Nah, sama nggak? Sama kan dengan manusia? Nah, dengan sama dengan manusia berarti kotoran itu dimakan ke gas. Perut kita ini adalah namanya digester. Digester biogas perut kita ini. Kentut itu kalau dibakar hidup. Kentut kita ini hidup Pak kalau dibakar. Pak nih, kalau misalkan ini dikasih selang, kentut dibakar hidup. Iya betul. Nah gitu. Jadi supaya Bapak bisa ayam betelor. Radika itu aplikasi pupuknya kalau disatuin biar sempurna gitu Bu. Perbandingannya misalkan kotoran sapinya berapa, kambingnya berapa, ayam betelornya berapa. Yang pertama Bu. Ya. Yang kedua, misalkan kalau mau masak gitu Bu, takutnya orang kampung, terus terang saya pribadi orang kampung aja takut bau apa gimana, pencegahannya gimana? Yang kedua, biar lebih efisien. Yang ketiga. Ada alatnya nggak Bu, biar mindahin ke tabung gitu, yang murah, yang ada garansinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke. Dari tadi Bu. Oke, baik. Baik Pak. Pertanyaannya, Bapak mau di sana kan sapi. Tapi tetangga-tetangga Bapak ada yang punya ayam. Ada yang punya kambing atau domba. Jadi Pak, perbandingannya. Jadi kalau Bapak kan sapinya 12 ya. Sapinya kan 12 ekor, berarti satu hari kan 240 kilo. Nah itu karena digesternya sudah dihitungnya sesuai itu, tapi kan tadi kita masih bisa lebih. Jadi Bapak bisa masukkan kotoran ayam 50 kilo sehari.
kotoran kambing 50 kilo. Supaya nanti pupuknya jadi bagus. Betul, ya. Jadi Bapak masukkan kotoran sapi yang ada, ditambah kotoran ayam 50 kilo, ditambah kotoran kambing 50 kilo. Airnya tetap 1:3. Berarti kalau Bapak tadi 200 berapa tadi? 240 ditambah 50 tambah 50 340. Berarti airnya 3 kali lipatnya. 1 hari. Jadi nanti dapat pupuk cairnya, juga dapat pupuk cair. Dapat pupuk padatnya nanti mungkin ininya itu sekitar 20%-nya. Pupuk padat. Sisanya pupuk cair, Pak. Itu diaduk dulu, Bu. Diaduk dulu. Diaduk. Kan nanti kan Bapak kalau masukin kotoran dari kandang langsung masuk. Itu kan sambil mandiin sapi, bersihin sapi langsung masuk. Itu maksudnya itu kotoran ayam sama kambingnya diaduk. Diaduk di dalam inletnya nanti. Ya. Nanti diaduk di dalam inletnya. Setelah diaduk kan sambil kasih air. Nah, pada saat nanti gasnya itu, nanti kita ke sana ya Pak, ke biodigester sana. Nanti pada saat siang, nanti biar saya kasih tahu, oh kalau pengoperasiannya seperti apa. Terus yang kedua tadi, supaya nggak bau. Ada bau. Ya, takut ada bau di masakan. Jadi gini Pak, biogas itu kalau tidak kebakar itu bau. Tapi kalau Bapak dalam keadaan kompornya nyala, dibakar, itu nggak bau. Jadi solusinya pada saat mau goreng, nyalain dulu kompornya, baru pancinya ditaruh. Setelah pancinya ditaruh, baru nyeplok telur. Nah, gitu. Baru itunya nggak bau, Pak. Nah, bau itu bukan karena itunya, Pak. Itu kalau misalkan kebakar kan sudah nggak bau. Yang kita butuhkan kan sebetulnya energi panasnya. Jadi biogas itu lebih panas, Pak, lebih panas daripada kompor LPG. Jadi kalau kompor LPG itu kalorinya 750 kalori. Biogas 1200. Kenapa biogas itu biru? Tadi aja saya nyalakan, pada saat saya nyalakan pakai korek tadi nggak kelihatan kan? Biru, itu tandanya biogas itu kalorinya tinggi. Gitu. Jadi kalori kalori panasnya itu lebih tinggi. Makanya pada saat nanti saya udah pernah meneliti, Pak, kompor pakai biogas, kompor pakai LPG, kompor pakai minyak tanah. Mendidih duluan itu biogas. Yang kedua LPG, yang ketiga minyak tanah. Gitu. Udah tadi? Alat untuk memampetkan gas. Yang mindahin ke tabung. Tadi saya sudah ceritakan, Pak. Ada yang lebih murah nggak, Bu? Alat yang untuk memindahkan ke tabung itu kalau Bapak yang tanya misalkan pakai pakai tabung seperti LPG, saya juga sudah pernah, Pak, pakai tangki namanya dulu tuh Freon ya. Isi Freon itu kan ada banyak yang kosong gitu ya. Saya udah mencoba, tapi diisinya ya hanya segede itu saja karena isinya angin. Kalau ditaruh di kantong kan dia banyak. Tapi kalau ditaruh di tabung yang kecil tadi ya isinya segitu. Jadi pada saat dipakai tekanannya besar. Setelah itu hilang. Gitu. Jadi Bapak harus solusinya harus pakai kantong. Mau kantong apa aja, mau beli kasur yang tiup itu bisa, Pak. Sekalian jeng tidur kayak Pak. Iya kan? Hah? Beli kasur online yang tiup. Hah? Magelang, Pak Fuad yang di Upland Magelang itu dia beli kasur tiup itu untuk biogas. Jadi nanti istrinya suruh masak, suaminya suruh tiduran, kan udah habis langsung kempes. Kanan yang mau ukuran berapa? Itu 1 meter kubik.
Pak? Kalau dibuat masak sehari-hari di dapur, kira-kira cukup berapa hari? Cukup 1 hari masak. Ya gitu. Nanti isukan ambil dari. Itu untuk nyalain generator, nanti kita nyalain listrik. Bisa nyalain listrik, Pak. Itu gimana, Bu? Ya? Itu gimana kalau bisa bergerak listrik? Nanti kita praktek ya. Itu. Ada lagi? Kalau untuk nyalain generator ada alat yang dicontohkan generatornya? Ada. Jadi gini Pak, untuk nyalakan generator, itu generatornya itu diganti kabulatornya. Jadi saya meneliti untuk biogas menjadi listrik itu meluluskan 4 orang mahasiswa Pak. Anak TNB, yang Mas siapa namanya? Mas Radia yang fast base-nya dari Subang ini dulu anak teknik mesin dan biosistem.